Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 16 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jadi demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya ketar-ketir, alias terburu-buru karena saya mau berangkat misa, namun kancing baju saya protol yang bagian atas. Kalau saya biarkan, nanti seperti supir angkot. Maka saya mencoba untuk jahit dahulu dan pasang kancingnya. Masya Allah, ini lubang jarumnya kecil benar. Sudah puluhan kali ujung benang saya jilat, gunting, tapi tidak berhasil-berhasil. Sampai akhirnya saya minta koster jarum yang lebih besar lubangnya. Langsung urusan selesai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, masukkan benang yang tipis saja ke lubang jarum begitu susah. Kok sabda Tuhan hari ini aneh sekali. Firman Tuhan hari ini merupakan sambungan sabda Yesus kemarin, ketika ada seorang muda yang kaya yang diminta untuk menjual seluruh miliknya lalu datang dan mengikuti Yesus jika mau memperoleh hidup yang kekal. Namun pada akhirnya orang muda ini meninggalkan Yesus dengan muka sedih sebab hartanya yang banyak. Yesus bersabda, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Sabda ini adalah sebuah perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menunjukkan kemustahilan. Jarumnya mau sebesar apa sehingga unta bisa masuk ke dalamnya? Banyak upaya untuk merefleksikan firman ini dengan mengatakan bahwa di zaman Yesus ada pintu darurat untuk masuk ke kota Yerusalem. Dan pintu itu bentuknya seperti lubang jarum alias kecil. Orang yang hendak masuk ke dalam harus turun dari untanya dan menanggalkan segala barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melekat pada harta kekayaan dunia dan hidup lepas bebas untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan,
maka Ia akan menjadikan kita kaya akan harta surgawi. Inilah yang disampaikan kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, meninggalkan ayah ibunya, anak-anaknya, ladangnya, saudara-saudarinya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup abadi. Sudahkah kita melakukannya? Dengan sepenuh hati kita mau mengikuti Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.